Kembali bersama kami, pemirsa. Tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo Bapak, pagi Pak. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Gimana Pak? Ada perlu disampaikan Pak? Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, udah Pak, ngomong aja Pak. Pak, 850 juta tuh cuman yang ini doang Pak. Keluarin unek-uneknya aja Pak, keluarin unek-uneknya Pak. Ya, sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak, berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia termasuk memberantas korupsi. Meski berantas korupsi tak mudah, Prabowo tegaskan tak akan mundur untuk tegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Apakah kita mampu? Apakah kita berani menjaga kekayaan itu? Saya menggugah sekali lagi, saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan,
selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mens Rea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ada blocking mas, boleh ditutup, maju lagi mas. Iya, di tengah aja. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mens Rea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mens Rea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mens Rea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Panji. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar, menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam Mens Rea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mens Rea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara Mens Rea. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Munggu yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.
Malam ini jadi ajang pembuktian Timnas Futsal Garuda cetak sejarah jadi juara Asia. Tangisan palsu anak di makam ibunya akhirnya dibongkar polisi. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Saya Herjuno Syaputra. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di ruas Jalan Tol Ngawi, Solo. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir kurang konsentrasi saat ada penyempitan jalan proyek perbaikan jalan tol. Minibus ini rusak parah usai terhimpit truk dan bus di lajur tol Ngawi, Solo. Bagian depan kendaraan hancur sedangkan muatan truk berserakan di jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 576 tol Ngawi, Solo, tepatnya di Desa Ngale, Paron Ngawi. Insiden ini melibatkan 2 bus, 1 minibus, dan 1 truk. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat bus pariwisata Bagong berhenti mendadak karena ada penyempitan jalan akibat proyek penampalan aspal. Truk bermuatan durian yang berada di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung menabrak. Tabrakan ini disusul minibus dan terakhir bus akap. Meski tidak ada korban jiwa, 3 orang dilaporkan luka. Kecelakaan ini terjadi berawal dari kurang antisipasinya bis Bagong karena di depan ada pekerjaan pengaspalan perawatan jalan. Ketiga korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi, sementara kasusnya ditangani unit Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. 3 unit speedboat di Pelabuhan Muara Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Unit speedboat yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Batang Arau, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah petugas TNI ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. 2 unit mobil damkar dengan 50 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Diduga api berasal dari korsleting kelistrikan pada bagian mesin, namun penyebab pasti terjadinya kebakaran masih diselidiki pihak berwajib. Siapa saja nih? Jadi kapal yang terbakar ini jenis speed untuk muatan beberapa orang, perkirakan ada 10, ada 7, jadi ada 3 speed. Sudah tahu penyebabnya, Pak? Penyebabnya kita belum tahu, mungkin dari pihak kepolisian nanti di dalam penyelidikan. Hingga kini lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi oleh petugas Polresta Padang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Timnas Futsal Indonesia memastikan tampil tanpa beban saat menghadapi Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda siap mengeluarkan performa terbaik demi menjaga peluang meraih gelar juara di hadapan publik sendiri. Final Piala Asia Futsal 2026 mempertemukan Indonesia dengan Iran. Laga puncak ini digelar di Indonesia Arena Jakarta Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat dengan atmosfer yang diprediksi membara. Laga ini diprediksi penuh tensi tinggi dan syarat daya tarik sekaligus menjadi ujian berat setelah skuad Garuda menjalani semifinal dengan intensitas tinggi. Di atas kertas, Iran berada jauh di atas angin.
Tim berjuluk Raja Futsal Asia tersebut telah mengoleksi 13 gelar juara sepanjang sejarah turnamen, rekor yang belum mampu didekati negara lain di Asia. Situasi berbeda dialami Timnas Futsal Indonesia. Skuad Garuda baru pertama kali menembus partai final Piala Asia Futsal sejak keikutsertaan mereka di ajang ini. Sebelumnya, pencapaian terbaik Indonesia hanya berhenti di babak perempat final. Meski memiliki status unggulan, pelatih Iran Fahid Samsei tidak memandang remeh kekuatan tuan rumah dan menilai duel kontra Timnas Futsal Indonesia akan menghadirkan pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan. Samsei memberikan dua alasan utama yang membuat final Piala Asia Futsal 2026 layak dinantikan, yaitu dukungan masif para penggemar futsal di Indonesia, serta Timnas Futsal Indonesia tampil dengan motivasi berlipat karena untuk pertama kalinya bermain di partai final ajang Asia. Dengan fokus pemulihan yang maksimal, skuad Garuda berupaya tampil kompetitif saat menghadapi kekuatan Iran. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Suto, mengakui kondisi pemainnya belum sepenuhnya pulih usai laga semifinal melawan Jepang. Fokus diberikan pada kesiapan fisik, mental, serta detail permainan agar tampil optimal saat laga final. Tidak ada tekanan berlebihan meski Indonesia tampil di final untuk kali pertama. Kondisi mental tanpa beban dinilai menjadi keuntungan bagi Timnas Futsal Indonesia. Para pemain dapat bermain lebih lepas saat menghadapi kekuatan Iran. Dukungan penuh supporter di Indonesia Arena juga diharapkan mampu memberikan energi tambahan. Bermain di kandang sendiri menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda. Ya, malam ini Timnas Futsal Indonesia menghadapi juara bertahan Iran di final Piala Asia Futsal 2020 dan bertarung di kandang sendiri merupakan keuntungan non-teknis yang harus dimaksimalkan agar kisah Garuda di pentas Piala Asia Futsal disempurnakan dengan gelar juara. Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke final AFC Piala Asia Futsal 2026. Bertarung heroik di semifinal, Muhammad Iqbal dan kolega menggulingkan Jepang dengan skor 5-3. Di final hari Sabtu, Garuda akan jumpa Iran, sang juara bertahan, sekaligus Raja Futsal Asia. Karena itu, pelatih Hector Souto menyebut laga kontra Iran merupakan ujian besar bagi anak asuhnya. Tim yang tampil konsisten dan lebih bugar tentu lebih berpeluang meraih juara. To play better than today. I think today we play really good. Better than today is not easy. If we play this level, we are doing well. So what I think is we must recover the players. This is the most important. We have one training tomorrow. We have to use all the therapies we can do with our players to recover them, and also they have to get good nutrition and good sleep, because if no sleep, like 8 hours at night plus 2 hours in the afternoon, it will be really difficult to recover well. Secara head to head, Iran memang lebih superior ketimbang Indonesia. 4 pertemuan sejak 2004 silam, Iran selalu menang dengan skor mencolok. Pertemuan terakhir di Kuwait pada edisi 2022, Iran mencukur Indonesia 5-0. Iran melangkah ke final setelah mendepak Irak dengan skor 4-2. Publik tanah air tentu berharap Indonesia tak silau dengan nama besar Iran. Saatnya untuk revenge dan menghentikan dominasi Iran. Bertarung di kandang sendiri merupakan keuntungan non-teknis yang harus dimaksimalkan agar kisah Garuda di pentas Piala Asia Futsal disempurnakan dengan gelar juara. Mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia Sartono Anwar optimis Timnas Futsal Indonesia mampu mengalahkan Iran dari menjadi juara Piala Asia. Mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia Sartono Anwar optimis Timnas Futsal Indonesia mampu mengukir sejarah dengan mengalahkan Iran dan meraih gelar juara Piala Asia Futsal 2026. Ayah kandung Nova Arianto ini memprediksi Garuda bisa mengalahkan Iran jika tampil seperti laga semifinal melawan Jepang.
Sartono Anwar menyebut ketahanan fisik yang prima, pressing yang ketat, dan semangat juang tinggi menjadi faktor kunci saat Indonesia menghadapi Iran. Optimis bisa menjuarai untuk pertama kali, Coach? Optimis, itu harus. Dan itu optimis dihasilkan dari pertandingan lawan Jepang. Lawan Jepang iso. Jepang itu lebih ngotot daripada Iran. Lebih ngotot, Mas. Jepang lebih ngotot. Dia punya power, dia punya tenaga kuat. Nah, kita bisa mengatasi mereka. Berarti Iran pun kita harus bisa mengatasi mereka. Artinya ada kepercayaan diri ya? Harus. Pede gitu? Harus. Sartono Anwar memprediksi timnas futsal Indonesia bisa mengalahkan Iran dengan skor tipis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto Anyus melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, dan suasana nobar di rumah Yogi Saputra di Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan Anissa Rizkia dan Mahardika. Kita terlebih dahulu ke Indonesia Arena, ada Anissa. Anissa, baru saja gol saya dengar, kira-kira seperti apa suasana di sana, Anissa? Iya, Juno dan juga pemirsa, saya baru saja mendengar teriakan riuhnya supporter bahwa baru saja timnas futsal Indonesia mencetak gol 1-1. Itu artinya saat ini adalah waktu saatnya Indonesia untuk bisa mengalahkan Iran di babak pertama ini. Dan kalau dilihat memang animo dari para supporter sejak sore tadi sudah mulai datang memadati kawasan Indonesia Arena untuk memberikan support dukungan penuh kepada timnas futsal Indonesia untuk kali pertama menorehkan sejarah lolos di babak final. Dan malam hari ini kita semua berharap Indonesia mampu menaklukkan Iran, dan tentunya tidak hanya dari lobi B saja, tadi juga kepadatan dari supporter yang datang tidak hanya dari Jakarta melainkan dari luar kota, seperti ada yang dari Bandung, kemudian dari Surabaya, dari Palembang hingga Pulau Bali. Mereka datang jauh-jauh untuk memberikan support secara langsung dan datang ke Indonesia Arena pada malam hari ini. Kalau dilihat ini memang masih banyak begitu ya supporter yang baru saja tiba meski pertandingan sudah berjalan begitu, dan mereka ini mengenakan beragam atribut bernuansa merah dan putih sebagai salah satu dukungan penuh untuk Indonesia. Dan kita berharap bahwa nantinya poin akan terus bertambah dan Indonesia dapat mengukir sejarah untuk pertama kalinya menaklukkan Iran. Itu adalah harapan kita semua, Juno. Untuk sementara dan sampai saat ini mendapatkan informasi baru saja ada teriakan gol lagi, namun saya tidak bisa memastikan poin dari Indonesia ataukah Iran yang mencetak gol, karena ini saat ini saya berada di luar stadion. Dan sampai saat ini skor sementara yaitu 2-1, dan kita pun juga berharap bahwa nantinya Indonesia akan tetap unggul hingga babak berakhir, dan kita berharap Indonesia bisa mendapatkan gelar juara di laga AFC di tahun 2026 ini. Tentunya Juno, kalau dilihat ini banyak sekali ya masyarakat yang belum bisa masuk karena tadi ada beberapa mereka yang belum mendapatkan tiket. Untuk itu kami juga menghimbau kepada warga yang hendak menyaksikan secara langsung di Indonesia Arena untuk bisa mendapatkan tiket terlebih dahulu, karena memang tadi kami sempat menyaksikan secara langsung adanya keramaian di area pintu tiketing. Ada beberapa masyarakat begitu yang meminta kepada panitia untuk menambahkan kuota, karena sampai saat ini 11.000 penonton informasinya sudah
sudah memadati kawasan Indonesia Arena. Itu artinya tiket sudah terjual seluruhnya dan ini merupakan wujud dukungan dari supporter Indonesia untuk bisa memberikan energi kemenangan bagi Indonesia yang nantinya akan mendapatkan poin lebih unggul tentunya dari Iran. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik Anissa, ini kabar bagus dari Senayan ya, baru saja tadi 2-1. Nah sekarang kita coba pantau suasana keluarga Yogi Saputra di Cirebon, Jawa Barat. Ada rekan Mahardika di sana. Mahardika, bagaimana suasana nobar keluarga Yogi di sana? Silakan. Ya, saat ini saya sedang berada di halaman sekolah SDN Pegajahan 3 Kota Cirebon, di mana tempat ini merupakan tempat yang dipilih untuk melakukan aksi nonton bareng. Seperti yang terlihat di belakang saya, euforia para penonton ini memang sangat terbentuk, terutama pada saat balasan dan juga pengambaran gol yang membuat Indonesia kembalikan keunggulan menjadi skor sementara 2-1. Selanjutnya, mayoritas para penonton yang mengikuti menyaksikan nonton bareng di sini itu didominasi oleh rekan memang jika digambarkan di tempat ini seperti suara yang terdengar itu teriakan-teriakan, yel-yel dan juga kotoran semangat untuk membakar para pemain timnas Indonesia sudah sangat terdengar cukup kencang. Selain itu juga dapat dipastikan juga sejumlah beberapa penonton yang datang di sini tidak hanya yang sengaja datang dari kompleks ini saja, namun dapat kami informasikan juga para penonton yang sengaja datang, khususnya teman-teman dari kampusnya tempat Yogi kuliah dan juga teman-temannya yang sempat menjadi rekan untuk bermain di Cirebon itu juga turut hadir ke lokasi ini untuk nonton bareng. Seperti yang ini juga sekarang ada kerabat Yogi Saputra yang sejak kecil ikut bermain dan bahkan dia juga meyakini bahwa impian yang selama ini digagalkan oleh Yogi Saputra untuk mengenakan lambang Garuda di dada terbukti pada saat sekarang di mana Yogi Saputra menjadi salah satu bintang timnas Indonesia untuk memperjuangkan kebanggaan Indonesia merebut tahta juara di Piala Asia Futsal tahun 2026. Silakan. Oke, Mahardika. Baik, ya menarik tadi bagaimana Cirebon ya juga bergema, kita tambah 3-1 ini. Dan juga Anissa, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Semoga tren positif ini bisa kita lanjutkan sampai nanti detik terakhir. Terima kasih Anissa dan Mahardika. Ya, kita beralih ke informasi terkait gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Lautan Pacitan, Jawa Timur, merusak 46 bangunan fasilitas umum, menewaskan 1 warga, dan pasca gempa warga mulai membersihkan puing bangunan dan memperbaiki rumah. Pasca gempa yang mengguncang Pacitan, warga yang terdampak membersihkan puing-puing bangunan rumahnya. Salah satunya Lilik Dwi Widyastuti, warga Sidoarjo, Pacitan. Ia pun mencoba memilah beberapa bagian rumahnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara atap bangunan rumahnya hancur dan tak bisa digunakan sama sekali. Waktu itu saya masih tidur bersama anak saya. Anak saya itu yang nomor 1 bangun saya, Bu, lindu gitu. Setelah lindu saya bangun, saya langsung arah ke depan. Biasanya saya arah ke belakang, Pak. Kalau ke samping buka pintu itu kalau ada gempa, ternyata saya buka pintu itu sudah kesulitan. Sehari usai kejadian, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meninjau rumah terdampak gempa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Melalui Bu Camat, Pak Lurah, untuk koordinasi dengan Pak Bupati dan BPBD, kita akan bergotong royong bagaimana bisa membantu agar bukan hanya ini, kurang lebih ada 4 rumah lagi di kecamatan ini saja. Masih ada yang harus kami monitor di kecamatan lain. Jumat dini hari lalu, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat total 46 bangunan terdampak gempa, meliputi rumah warga, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bale, Kabupaten Aceh Tegah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau langsung. Tercatat 3 kali longsoran tebing disertai suara gemuruh dan getaran kuat di sekitar lokasi. Detik-detik runtuhnya tebing lubang raksasa atau sinkhole yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terekam kamera udara. Peristiwa terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ke lokasi. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah yang membuat suasana menjadi tegang. Pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada rasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Jadi di bawah ini masih ada pergerakan air. Pemerintah saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.